Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidman, ketika masuk Islam akan kehilangan banyak teman tapi temukan saudara. Saat pindah ke bagian barat Jerman, usai tembok Berlin runtuh, Sayyidman, kala itu 12 tahun, adalah bocah yang tengah bingung mencari identitas diri. Keluarganya berasal dari Jerman Timur. Tumbuh besar di lingkungan sosialis, agama tidak pernah ada dalam kamus keluarganya dan hidupnya. Ia cenderung tersenyum sinis saat melihat orang-orang pemeluk keyakinan tertentu, apalagi Muslim. Di Jerman Barat, ia melihat situasi yang berbeda. Imigran lebih banyak dijumpai dan ia pun berkawan dengan beberapa orang asing. Saya tidak terbiasa dengan kehidupan baru saat itu. Aku Syed. Kami tiap hari hidup seperti sampah. Idola kami adalah orang-orang kulit hitam Amerika yang tinggal di pemukiman terisolir, tuturnya. Mengidolakan mereka. Pria yang dulunya bernama Svetman itu juga mencontoh perilaku para imigran itu. Saya melakukan banyak hal buruk termasuk mencuri dan sebagainya, kata Syed. Hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang imigran berasal dari Turki yang menjadi kawan akrabnya. Si kawan itulah yang kemudian mengenalkan Syed pada Islam dan berhasil mengajaknya memeluk agama Islam. Kawan Syed memiliki kakak lelaki, seorang imam masjid lokal. Ketika si adik memberitahu niatnya untuk mengajak Syed berkunjung ke masjid, sang imam mengaku pesimis. Saya bilang, dia tidak mungkin, tapi adik saya sudah bertekad bulat. Bahkan ia mengatakan Syed akan memeluk Islam sepulangnya saya dari berpergian, tuturnya. 3 bulan kemudian ketika si imam pulang kembali, ia tiba-tiba disambut oleh Syed dengan sapaan Assalamualaikum. Wow, saya terkejut. Ini benar-benar luar biasa, ujarnya. Saya bahkan sempat bertanya pada Syed, apa yang terjadi padamu? Rupanya si imam memahami selama ini Syed selalu mencari. Namun ia tak pernah meluangkan waktu dan cenderung mengabaikan ketimbang bersungguh-sungguh. Ia mengatakan selalu percaya dengan keberadaan Tuhan. Saya kira itulah yang menuntun dia, kata si imam. Saya melihat ia bahagia telah menemukan Islam. Kini si imam bahkan menjadi guru mengaji Syed. Dengan disiplin ia belajar bahasa Arab demi dapat membaca Al-Quran. Tapi saya tak ingin disebut pindah agama. Tak pernah ada istilah berubah agama dalam Islam, ujarnya. Dalam Al-Quran disebutkan tak ada paksaan dalam beragama, imbus Syed lagi. Lalu saya lebih suka mendeskripsikan sebagai seseorang telah mengenalkan saya pada Islam dan saya menuju agama itu, papar Syed. Ketika ditanya oleh Cengiz Kultur, sebuah proyek independen pembuat film dokumenter tentang agama dan budaya di Jerman, mengapa ia memilih Islam? Dengan mantap Syed menjawab, karena pada akhirnya nanti semuanya adalah Islam. Ujarnya menekankan pada makna kata tersebut yakni berserah diri. Ia telah mengucapkan ikrar dengan syahadat 10 tahun lalu. Sejak saat itu ia rajin membaca dan mengetahui dan mengenal lebih dalam apa makna Islam termasuk bagi dirinya. Islam bagi Syed adalah penyerahan keinginan diri di bawah kehendak Tuhan. Mengapa ia mau melakukannya? Karena dengan itu nanti saya dapat bertemu dengan pencipta saya dapat menjumpai surga. Saya berhak untuk itu dan saya kira itulah Islam menuntun saya saat ini, papar Syed ketika ditanya esensi Islam. Sejak 10 tahun pula, Syed melakukan sholat 5 kali dalam sehari. Ketika Anda sholat, Anda absen dan istirahat dari dunia dan seluruh isinya. Anda membersihkan dan menghadap Sang Pencipta, ujarnya. Ia mengaku tak ada strategi khusus untuk melakukan sholat 5 kali dalam sehari di Jerman. Setiap orang pasti bisa menemukan tempat untuk berwudu, membasuh diri, dan melakukan sholat, ujarnya tanpa beban. Syed mengaku menemukan keyakinannya setelah diskusi panjang dengan si kawan tadi dalam satu malam. Setelah itu saya langsung menyatakan ingin pergi ke masjid bersamanya, ungkap Syed. Ketika itu subuh dan seorang anak kecil tengah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba Syed pun menangis. Saya tidak tahu mengapa, saya tidak paham bahasa Arab, saya tidak tahu apa yang ia baca, tidak tahu apapun, kenangnya. Tapi hati saya jelas telah memahami sesuatu. Itu benar-benar pengalaman luar biasa, tutur Syed. Saya yang hidup di jalan ala gangster tiba-tiba bisa menangis dan tidak tahu mengapa. Kini selain ketenangan dan keteraturan hidup, saya juga menemukan hal berharga lain dalam Islam. Ketika Anda menjadi seorang Muslim, Anda kehilangan teman, tetapi Anda mendapatkan saudara, ujarnya. Dengan segera Anda menjadi anggota sebuah keluarga. Ini sebuah yang tidak bisa saya peroleh dalam gereja-gereja di Jerman. Disadur dari kisah mu'alaf.
Rupanya si imam memahami selama ini Syed selalu mencari. Namun ia tak pernah meluangkan waktu dan cenderung mengabaikan ketimbang bersungguh-sungguh. Ia mengatakan selalu percaya dengan keberadaan Tuhan. Saya kira itulah yang menuntun dia, kata si imam. Saya melihat ia bahagia telah menemukan Islam. Kini si imam bahkan menjadi guru mengaji Syed. Dengan disiplin ia belajar bahasa Arab demi dapat membaca Al-Quran. Tapi saya tak ingin disebut pindah agama. Tak pernah ada istilah berubah agama dalam Islam, ujarnya. Dalam Al-Quran disebutkan tak ada paksaan dalam beragama, imbu Syed lagi. Lalu saya lebih suka mendeskripsikan sebagai seseorang telah mengenalkan saya pada Islam dan saya menuju agama itu, papar Syed. Ketika ditanya oleh Cengiz Kultur, sebuah proyek independen pembuat film dokumenter tentang agama dan budaya di Jerman, mengapa ia memilih Islam? Dengan mantap Syed menjawab, karena pada akhirnya nanti semuanya adalah Islam. Ujarnya menekankan pada makna kata tersebut yakni berserah diri. Ia telah mengucapkan ikrar dengan syahadat 10 tahun lalu. Sejak saat itu ia rajin membaca dan mengetahui dan mengenal lebih dalam apa makna Islam termasuk bagi dirinya. Islam bagi Syed adalah penyerahan keinginan diri di bawah kehendak Tuhan. Mengapa ia mau melakukannya? Karena dengan itu nanti saya dapat bertemu dengan pencipta saya dapat menjumpai surga. Saya berhak untuk itu dan saya kira itulah Islam menuntun saya saat ini, papar Syed ketika ditanya esensi Islam. Sejak 10 tahun pula, Syed melakukan sholat 5 kali dalam sehari. Ketika Anda sholat, Anda absen dan istirahat dari dunia dan seluruh isinya. Anda membersihkan dan menghadap Sang Pencipta, ujarnya. Ia mengaku tak ada strategi khusus untuk melakukan sholat 5 kali dalam sehari di Jerman. Setiap orang pasti bisa menemukan tempat untuk berwudu, membasuh diri, dan melakukan sholat, ujarnya tanpa beban. Syed mengaku menemukan keyakinannya setelah diskusi panjang dengan si kawan tadi dalam satu malam. Setelah itu saya langsung menyatakan ingin pergi ke masjid bersamanya, ungkap Syed. Ketika itu subuh dan seorang anak kecil tengah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba Syed pun menangis. Saya tidak tahu mengapa, saya tidak paham bahasa Arab. Saya tidak tahu apa yang ia baca, tidak tahu apapun, kenangnya. Tapi hati saya jelas telah memahami sesuatu. Itu benar-benar pengalaman luar biasa, tutur Syed. Saya yang hidup di jalan ala gangster tiba-tiba bisa menangis dan tidak tahu mengapa. Kini selain ketenangan dan keteraturan hidup, saya juga menemukan hal berharga lain dalam Islam. Ketika Anda menjadi seorang Muslim, Anda kehilangan teman, tetapi Anda mendapatkan saudara, ujarnya. Dengan segera Anda menjadi anggota sebuah keluarga. Ini sebuah yang tidak bisa saya peroleh dalam gereja-gereja di Jerman. Disadur dari kisah mu'alaf.